Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraida, mahasiswa psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks. Tema pada video ini yaitu tafsir ilmiah tentang pembusukan yang akan dijelaskan menggunakan paradigma bayani, burhani, dan irfani. Sebelum saya menjelaskan mengenai pembusukan ini, lebih baiknya saya menjelaskan mengenai ketiga paradigma tersebut terlebih dahulu karena untuk mempermudah pemahaman kita. Yang pertama yaitu paradigma bayani. Bayani adalah cara berpikir seseorang yang menekankan pada keberadaan teks atau harus tekstual. Yang kedua yaitu burhani, adalah cara berpikir seseorang yang berpegang pada peranan akal atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu irfani, adalah cara berpikir seseorang yang berpegang pada intuisinya atau perasaan-perasaan batinnya. Dalam Al-Quran, Quran Surah Az-Zumar ayat 21 yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan terjadinya proses pembusukan atau bisa disebut dengan istilah dekomposisi. Secara bahasa, dekomposisi merupakan proses di mana suatu organisme memecahkan atau menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau menjadi lebih kecil lagi. Dekomposisi atau pembusukan menurut Deput dalam Hanida tahun 2012 merupakan penghancuran secara metabolik bahan organik dengan hasil sambingan berupa energi, materi anorganik, dan bahan organik lain yang lebih sederhana lagi. Dekomposisi atau pembusukan adalah proses ketika makhluk-makhluk pembusuk seperti jamur dan mikroorganisme mengurai tumbuhan dan hewan yang mati dan mendaur ulang material-material serta nutrisi-nutrisi yang berguna. Nah, dengan adanya proses pembusukan inilah manusia dapat membuat beberapa inovasi dalam keberlangsungan hidup seluruh umat manusia di bumi ini. Beberapa industri seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lainnya menggunakan proses pembusukan sebagai proses pembuatan produk-produk mereka. Contohnya saja proses fermentasi susu yang dapat menjadi beberapa makanan seperti keju, yogurt, kefir, dan lainnya. Proses fermentasi yang dilakukan pada kacang kedelai yang akhirnya dapat membuat tempe, kecap, oncom, natto, dan sebagainya. Nah, tidak hanya itu saja, proses pembusukan dapat digunakan untuk pembuatan pupuk kompos yang sangat berguna bagi pertanian. Pada dunia pengobatan terdapat antibiotik alami yang dapat dibuat juga menggunakan proses fermentasi ini. Nah, dengan mempelajari proses pembusukan ini, manusia bisa belajar pula bagaimana sih cara memperpanjang masa simpan suatu bahan makanan agar lebih awet lagi. Bagaimana mengontrol perkembangbiakan bakteri yang dapat melakukan pembusukan tersebut. Nah, beberapa metode dapat dilakukan oleh manusia untuk memperpanjang masa simpan makanan, seperti pengasinan, pengasapan, pembekuan, dan beberapa hal lainnya. Nah, apabila tidak ada penguraian, maka keseimbangan, kelestarian lingkungan, serta kegiatan simbiosis lainnya tidak dapat berjalan dengan baik. Bakteri sangat berguna dalam proses ini.
Mereka menguraikan organisme seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, termasuk kita yang sudah mati, dan kotorannya menjadi lebih sederhana atau menjadi lebih kecil lagi. Dan bukan hanya itu saja, bakteri juga dapat menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lainnya menjadi CO2 atau karbon dioksida, gas amoniak, dan senyawa kimia lainnya menjadi lebih kecil dan akhirnya berguna bagi makhluk hidup lainnya. Nah, maka dari itu, keberadaan bakteri sangat mempunyai peran dalam penyeimbang ekosistem di bumi dengan perannya sebagai pembersih dunia dari sampah yang menggunung. Bakteri tersebut dinamakan dengan dekomposer atau sesuatu yang melakukan dekomposisi. Nah, bayangkan saja nih, apabila tidak ada dekomposer di dunia ini, jasad manusia tertumpuk menggunung, sampah di mana-mana, tanaman tidak mendapat unsur hara karena tidak ada proses pembusukan yang menghasilkan unsur hara di tanah, yang akhirnya bisa membuat tanaman itu mati. Bahkan nih, dalam tubuh manusia saja itu terdapat dekomposer, yaitu bakteri-bakteri yang bekerja dalam pembusukan makanan yang telah kita makan agar bisa dikeluarkan sisa-sisanya setelah penyerapan nutrisi oleh tubuh kita. Nah, apabila tidak ada dekomposer, maka manusia akan mengeluarkan makanannya yang telah mereka makan secara utuh tanpa adanya perubahan bentuk. Tentu hal ini akan menjadi masalah karena akan menimbulkan tumpukan sampah kotoran manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada buruknya itu datangnya dari saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.